Jadi kalau saya lihat dari apa yang suster sampaikan, ada poin yang saya tangkap suster. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai dan itu berkenan di hati Tuhan, maka pelayanan kita pun menjadi lebih hidup ya. Ya, Tetapi kalau misalnya kita melakukan karya tetapi penuh dengan bersungut-sungut, nah hasilnya pun kurang maksimal. Mungkin teman-teman di luar sana tuh bertanya-tanya, suster nih dari suku apa begitu, lalu awal mula tertarik mau jadi suster, bagaimana ceritanya, kemudian bagaimana perjalanan hingga saat ini, suster bisa cerita. awalnya saya tertarik itu ada zaman dulu ya. Ada suster-suster Belanda yang turne ke kampung-kampung, jadi merawat, mengobati orang-orang kampung. Dan mereka walaupun dengan medan perjalanan jauh, capek, medannya itu sulit zaman dulu ya, belum aspal, hanya dengan apa dulu ya, seperti motor tuh ya, Brompit apa sih, Sparta apa pokoknya gitu. Brompit Saya pun tidak tahu itu. yang kayak sepeda tapi motor. Zaman itu. Jadi selalu kalau ke daerah kami itu nginap di rumah. Jadi di rumah itu karena mama saya juga dulu kan pernah masuk suster, makanya mereka kenal sampai nopis kedua karena sakit-sakitan lalu keluar. Mereka kenal, lalu dulu kan ada di Tumpang Titi itu ada rumah sakit juga. Mereka turne termasuk kampung kami Batu Mas ya. Kalau bermalam, entah hujan kah, entah malam kah, apa, pasti nginap di rumah. Dengan medan yang macam gimana gitu, tapi mereka tetap ceria ya, gembira, melayani orang sakit tuh dengan pokoknya manis sekali. Ya, saya tertarik di situ. Dan bagi saya apa ya, pokoknya awalnya itulah. Pengalaman dikunjungi. Iya, dikunjungi. Jadi kan biasanya ada pastor juga kan. Ya. Jadi nginap di rumah. Nah, disitulah tumbuh panggilan itu. Hanya waktu sudah selesai studi itu ya, minta ke orang tua tuh tidak diberikan, terutama bapak minta izin untuk menjadi suster itu tidak diberikan. Jadi saya minta pastor untuk bicara dengan orang tua juga, melobi pastor. itu kan tetap tidak diberikan. Nah, jadi terakhir itu karena Pastor Lukas Ahon tuh yang CP, kamu sudah dewasa, sebenarnya sudah usia 22 tahun, sudah bisa menentukan kamu harusnya kemana. Jadi kamu tidak bisa menunggu dan menunggu kayak gini. Jadi kamu harus berjuang lah bagaimana. Karena tidak diizinkan, saya lari. Lari itu lari. Jadi awalnya saya pergi ke Tumpang Titi, kan di Tumpang Titi kan sudah ada ini. Saya lari. Memang saya pertamanya saya bilang dengan bapak, lalu dia tunduk kan. Sampai saya pergi itu tunduk, pokoknya tidak jawab apa-apa. Karena yang melarang, saya kan anak sulung nih. Oh, suster anak sulung. Iya, orang kan, Dayak lagi kan. Mama saya Dayak, bapak saya Cina. Campuran. Campuran. Jadi bapak masuk Katolik pun sesudah dengan mama, jadi tidak mengerti. Kalau mama saya sih ya yang penting
dia tidak melarang sih, tidak melarang. Tapi dia bilang kalau sudah masuk, kadang-kadang seperti yang dia alami itu keluarnya tuh memalu orang tua. Dia bilang begitu kan. Ada ketakutan orang tua lah. Itu. Tapi keinginan itu kuat sekali. Jadi waktu saya pergi itu ngelihat bapak tertunduk itu pergi ke Tumbang Titi, satu malam tidak bisa tidur karena lihat wajah bapak tuh, aduh terbayang-bayang. Akhirnya saya pulang lagi. Lalu Pastor Lukas minggu berikutnya datang lagi. Lalu udah itu kata Pastor Lukas, bagaimana kamu? Ini masih ada nih kalau misalnya kamu ini, saya jelaskan semua, Pastor saya tuh ndak mampu, saya bilang kemarin itu begini-begini yang seperti saya cerita itu. Lalu udah gini aja katanya Pastor, nanti kalau kamu pergi mungkin jangan lihat bapak saja, gitu kan. Oh iya kali ya. Jalan Tuhan juga pas waktu itu ada truk yang lewat itu bawa anak-anak sekolah tuh kan. Pas waktu itu kan libur mereka, jadi mau pulang ke Ketapang. Truk itu membawa anak-anak sekolah sampai ke Sungai Keli. Sampai ke Sungai Keli. Pas waktu itu kata Pastor Lukas ada di belakang itu truk kalau kamu mau. Pas kebetulan bapak saya pergi mandi ke sungai. Mandi ke sungai, memang aduh saya pikir mudah-mudahan belum datang orang tua ini, belum datang gitu kan. Pas saya cepat naik ke truk itu saya pergi, bapak saya belum ndak lihat itu. Tapi perjuangan ya, sesudah masuk biara itu awalnya kami itu novis, kedua sebelum profesi itu udah boleh libur. Bapak masih ngomong, tetap dia tidak setuju. Kebetulan katanya kamu tuh kurus, berarti kamu tuh ndak panggilan, dia bilang gitu kan. Sepertinya ndak betah gitu. Ndak betah. Tapi masih niat, masih nekat. Makin dilarang makin kuat rasanya perasaan saya itu. Yang membuat perjuangan saya memang benar-benar rasa bersalah tuh pas waktu itu saya studi ya Malang, bapak saya meninggal. Padahal waktu saya mau pergi beliau tuh datang ke Ketapang. Bayangkan jalan jelek, karena dengar saya mau pergi itu dia datang. 3 bulan saya di Malang langsung saya dengar dia meninggal. Jadi ketika sebelum berangkat ke Malang itu masih belum disetujui oleh ayah. Belum posisinya. Ya, belum. Masih selalu mengharapkan saya kembali pulang gitu. Nah, itu. Jadi pergulatan saya mulai dari junior itu dan sampai kaul kekal balita kalau ndak salah. Saya merasa bersalah ya. Kok sepertinya saya mempersalahkan diri, anak apa saya ini begitu ya. Seperti kenapa saya tidak, karena waktu bapak saya waktu saya pergi sebelumnya, waktu saya lari dari rumah itu yang dia ada itu, dia bilang begini, tunggu saya meninggal baru kamu boleh pergi. Nah itu yang menjadi pergulatan saya, kenapa ndak saya nunggu gitu ya. Kalau misalnya saya menunggu kan waktu itu baru 4 tahun Bang, 4 tahun saya itu masuk biara itu beliau meninggal. Tapi ya itu ya, pertama memang panggilan itu misteri, keduanya saya menjadi kuat karena sesama, dukungan dari sesama. Apalagi pembimbing saya waktu itu Suster Dion ya. Dan benar-benar dia sangat membantu. Jadi kami, dia tahu ya, dan saya juga terbuka apa yang menjadi kesulitan saya, umpamanya dengan kematian bapak, saya merasa bersalah.
dia selalu mendampingi bagaimana setiap 3 bulan itu pasti saya pembicaraan atau apa dengan dia. Saya didukung. Terus sudah itu ternyata bertubi-tubi ya tantangan itu. Bapak saya meninggal, oke lah sudah, kita doakan, kita pokoknya yakin bahwa bapak itu masuk surga dan dia sekarang sudah ikhlas, macam-macam lah pokoknya untuk ini pembelaan rohani. Ya. Tiba-tiba saya libur lagi ke rumah, lihat orang tua, mama saya tinggal sendiri, adik-adik saya belum ada yang berkeluarga atau yang besar, masih SMA semua kan, masih itu tanggungan orang tua. Terus adik saya yang bungsu ini, si Letansius Atik ini sakit ginjal. Badannya bengkak, rambut rontok.